Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, pada pembuatan objek 3D, itu tidak harus selalu detail dan memiliki banyak vertex, tapi harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, terutama jika objek 3D itu dibutuhkan untuk game yang ringan dan tentunya bisa dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi yang rendah. Maka, objek 3D harus memiliki jumlah vertex yang relatif sedikit. Beberapa game yang memiliki objek 3D dengan vertex yang relatif sedikit diantaranya adalah game Superhot, kemudian ada Morpite, Crossy Road, dan Lumber ENC, dan masih banyak lagi. Objek 3D yang memiliki jumlah vertex yang relatif sedikit dan bentuknya cenderung lebih kasar itu disebut sebagai objek 3D low poly. Sebaliknya, jika objek 3D itu memiliki jumlah vertex yang relatif banyak dan dengan bentuk yang detail, itu disebut sebagai objek 3D hard poly. Nah, apa sih keuntungan menggunakan objek low poly ini? Di antaranya adalah mudah untuk dikerjakan dan diedit, sekaligus tentunya akan menghemat waktu pengerjaan. Kemudian, game yang menggunakan objek low poly akan terasa lebih ringan dan bisa dimainkan dari perangkat yang speknya rendah hingga spek yang tinggi. Apalagi jika objek low poly digunakan pada teknologi AR, VR, atau metaverse akan sangat meningkatkan performa dari teknologi tersebut. Selain itu, objek low poly tentunya bisa dikembangkan menjadi objek hard poly dengan penambahan vertex dan detail yang lebih banyak lagi pada objek low poly tersebut. Meskipun demikian, tentunya objek 3D low poly terlihat kasar atau cenderung terlihat kotak-kotak. Dan biasanya animator akan mengakalinya dengan pemberian tekstur pada objek 3D. Sehingga walaupun vertexnya sedikit, objek low poly masih bisa terlihat sedikit lebih halus. Ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah objek 3D, yaitu adalah karakter 3D dengan menggunakan blueprint manusia. Dan untuk blueprintnya, itu kita akan menggunakan yang ini, ya. Ini bisa diakses di Pinterest, nanti untuk blueprintnya akan disediakan link pada deskripsi video ini. Oke, setelah blueprintnya diunduh, ini, setelah kita unduh blueprintnya, tinggal kita impor ke Blender. Dan tentunya kita harus membuka Blender terlebih dahulu. Kemudian untuk tiga objek ini, cube, like, sama kamera, ini kita tekan A, lalu kita tekan X untuk menghapus. Nah, kemudian baru kita lakukan pengimporan pada blueprint dan mengatur layout dari blueprintnya. Caranya bisa menggunakan Shift A, kemudian kita pilih image, ya, atau dengan menggunakan, atau dengan cara cepatnya adalah dengan pergi ke Windows Explorer, kemudian klik gambar blueprintnya, lalu tinggal ditarik ke Blender, ya. Dan pastikan format dari gambar blueprintnya adalah JPEG, ya. Kita masuk ke Blender. Nah, ini harus kita tengahin dulu. Tengahnya adalah pada titik perpotongan antara sumbu X, Y, Z yang bagian sini, ya. Ini kita klik pada gambarnya, lalu kita tekan Alt G untuk mengembalikan pergeserannya, kemudian Alt R untuk mengembalikan rotasinya menjadi 0. Kemudian ini kita rotasikan supaya dia lebih tegak. Rotasikan pada sumbu X, RX 90. Oke, ini mungkin saya hidupkan dulu screencast-nya. Nah, sehingga bisa dilihat pada bagian sudut kiri bawah tombol-tombol apa saja yang saya tekan. Kemudian kita geser ke belakang, ya, tekan G, tekan Y, tarik ke belakang. Kita tekan 1 untuk melihat posisi depannya. Dan kemudian kita menggunakan orthographic view dengan menekan tombol 5 aja. Nah, tanda-tanda orthographic view adalah kotak-kotak ataupun gridnya ini tidak mengecil ataupun membesar, tetapi sama antara yang atas dengan ke bawahnya. Kemudian sama juga yang dari kiri ke kanannya. Kemudian
Untuk orthographic view, semisal tidak menggunakan numpad 5, itu bisa menggunakan icon yang ada di sini, di bawah kamera ya. Ini bisa kita klik untuk nge-switch ataupun mengganti view-nya dari perspective view ke orthographic view. Nah, kemudian kita klik gambar referensi dan pergi ke data propertinya pada bagian properties. Di sini kita centang opacity dan kita kurangi opacity-nya supaya lebih terlihat objek 3D kita nanti. Kemudian karena ini adalah untuk tampak depan, maka referensi ataupun gambar yang tampak depan itu kita tengahkan ya. Karena pada saat ini posisi tengah adalah untuk yang referensi yang tampak tadi tampak samping ya. Jadi ini kita geser GX, lalu kita tengahin yang tampak depannya. Oke. Oke, karena kita memiliki referensi dengan 3 tampak, yaitu tampak depan, tampak samping, dan tampak belakang, maka kita juga harus membuat 3 gambar referensi juga. Nah, caranya adalah kita klik referensi yang pertama, kita tahan, kemudian kita tekan Shift, tahan Shift, lalu tekan D untuk melakukan duplikat. Kemudian klik kanan mouse ya untuk mengembalikan posisinya dan kita tekan Alt G supaya gambar yang kedua itu pindah ke tengah. Nah, baru kita bisa memposisikannya sesuai dengan tampak dari referensinya. Nah, sekarang kita coba untuk yang tampak samping, yang ini. Tampak samping artinya nanti kita akan bikin dia arahnya ke sini. Nah, untuk itu kita putar pada sumbu Z, RZ, ya, RZ 90 derajat. Ya, jadi caranya tuh RZ 90. Nah, baru ini kita geser ke samping. Karena dia di sumbu X ya, ada sumbu yang merah, kita tekan G, kita tekan X. Lalu kita geser. Ya, kalau kita lihat dengan menekan numpad 3, nah referensi yang tampak samping itu sudah di tengah, jadi tidak perlu kita ke tengah lagi. Tapi misalkan referensimu itu masih belum di tengah, itu tinggal di tengahin aja dengan menekan tombol G dan Y. Ya. Kemudian satu lagi referensinya adalah tampak tampak belakang. Nah ini bisa kita gunakan, bisa enggak, karena kita kan sudah punya referensi dari tampak depan. Tapi misalkan butuh untuk tampak belakang, ini tinggal kita duplikat lagi, Shift D, ya, kita klik kanan, dan tekan Alt G. Nah, lalu ini kita geser ke depan. Ya. Jadi caranya itu kalau misalkan untuk tampak depan, itu kita geser ke belakang, untuk tampak samping, ini samping kanan ya kayaknya. Ya, kalau misalkan untuk samping kanan, itu kita geser ke kiri, kalau misalkan nanti ada referensi tampak samping kiri kita geser ke kanan, dan untuk referensi yang tampak dari belakang itu kita geser ke depan. Nah, kemudian kalau kita lihat referensi dari tampak belakang ini belum di tengah ya. Kalau kita tekan 1 untuk tampak depan, ini untuk tampak depan front orthographic, dan Ctrl 1 untuk tampak belakang ya. Bisa dilihat dari sini adalah back orthographic. Nah, kalau kita lihat referensinya itu tabrakan ya antara yang depan sama belakang. Nah, untuk mengatasinya itu kita gunakan satu side dari gambarnya saja. Caranya adalah dengan memilih satu gambar. Kita coba pada satu gambar aja dulu. Kemudian pada bagian properti, pada bagian icon gambar ini, di sini ada properti yang namanya side. Ya, di sini both ya. Both ini artinya kedua sisi itu terlihat ya. Nah, kalau misalkan kita mau
yang terlihat itu adalah tampak sisi depannya saja dan sisi belakangnya tidak terlihat, itu kita tinggal pilih side-nya itu adalah front, ya. Jadi sisi depannya terlihat, namun sisi belakangnya tidak terlihat. Nah, ini sangat memudahkan untuk melihat referensi yang lain, ya. Tapi semisal jika kamu mau sisi belakangnya aja terlihat dan sisi depannya tidak terlihat, ganti aja jadi back, ya. Ini sisi depannya tidak terlihat, namun dari belakang terlihat. Jadi ini karena kebutuhannya ini harus tampak depan, maka ini kita pilih front. Nah, begitu juga dengan yang ini, yang tampak samping, karena ini adalah tampak depannya, ini tampak belakang, itu kita ganti jadi front juga, ya. Dan yang dari tampak belakang, karena kita duplikat, ya, duplikat lalu kita geser aja ke sini, maka yang bagian depan adalah yang ini. Ini adalah bagian belakangnya. Nah, kalau kita pilih dia set front, maka ini yang tampak dan ini yang tidak terlihat, sama dengan yang tampak depan, referensi tampak depan kita. Nah, karena kita inginnya dia bagian belakangnya terlihat, maka ini kita pilih back, ya. Nah, baru setelah itu kita atur yang bagian belakang. Ini bagian tampak depan ya, referensi bagian tampak depan, front orthographic dengan menekan numpad 1 untuk melihat bagian belakangnya, tekan Ctrl 1. Nah, ini yang bagian tampak belakang. Kita posisikan bagian tampak belakangnya ke tengah, ya. Nah, ini kita kira-kirakan tengahnya di mana. Karena kalau kita lihat dari gambar referensi itu tidak benar-benar di tengah, terutama bagian kepalanya ini agak mereng ya untuk pada garisnya. Tapi tidak masalah kita ambil satu sisinya, karena nanti akan kita lakukan yang namanya mirror. Oke, ini sudah tampak sampingnya sudah juga dengan menekan tombol 3 sampai 3. Kenapa ini? Oke, nah langkah selanjutnya adalah tambahkan sebuah objek 3D yang akan kita edit. Oh ya, sorry. Sebelumnya ini kita kunci dulu posisinya supaya dia tidak bergeser nantinya. Itu kita tekan tombol N atau kita klik panah segitiga ini ya, atau tombol N untuk shortcutnya. Kita klik objeknya, lalu pada bagian item di bagian transform di sini ada lokasi sama rotasi. Nah, di bagian sampingnya itu adalah ada gambar kunci. Ini tinggal kita kunci aja, tekan aja ya. Nah, sehingga walaupun kita klik lalu kita geser ataupun kita rotasikan, dia tidak bergeser maupun berotasi. Nah, lakukan untuk semua referensi kita. Sudah, selanjutnya kita bagi layarnya menjadi 2. Caranya arahkan kursornya ke bagian samping, ke perbatasan antara window, ya, sehingga objek mouse-nya, bentuk mouse-nya itu berubah. Lalu klik kanan, lalu pilih vertical speed aja. Nah, garisnya kita tarik ke sini dan kita klik sehingga sudah memiliki dua view. Dua window untuk 3D. Nanti kita posisikan yang mana yang untuk view depan sama yang view samping. Ini untuk menghilangkannya tekan N, tekan T, ini N, T. Nah, baru selanjutnya kita tambahkan satu objek 3D baru. Shift A, karena sebelumnya mungkin kita menggunakan plane, maka untuk pembuatan objek low poly itu kita lebih mudah menggunakan objek cube ya. Jadi kita pilih cube aja. Cube-nya. Nah, selanjutnya kita posisikan mana yang bagian depan, mana bagian tampak samping. Mungkin ini saya jadikan tampak depan, tekan 1. Ini tampak samping, tekan 3. Oke. Nah, supaya objek referensinya tidak tertutup, maka kita tahan Z, lalu arahkan mouse-nya ke wireframe. Ya, sehingga kita akan bermain dengan garis-garis pada cube-nya. Termasuk juga pada bagian samping ini, wireframe.
Oke, lalu kita scale, kita kecilkan untuk menyesuaikan pada bagian tubuhnya. Kemudian, supaya kita bisa bekerja lebih cepat, ini kita potong jadi 2 ya. Cube-nya ini potong menjadi 2 pada bagian depan ya. Dengan caranya tekan Ctrl R, lalu arahkan mouse-nya sehingga terdapat perpotongan di tengah-tengah cube pada bagian tampak depan. Kemudian tahan Z, pilih wireframe, kemudian kita blok, tekan tahan lalu di blok yang bagian samping saja, satu titik yang bagian samping, ya, yang ini 4 ini. Lalu kita hapus, tekan X lalu pilih vertex. Nah, selanjutnya kita pilih modifier, add modifier dan tambahkan mirror. Ya. Jadi walaupun kita edit di bagian sini, maka bagian sampingnya lainnya itu juga mengikuti supaya lebih cepat. Kemudian kita geser aja ini ke atas dulu. Kita mulai dari bagian pinggang aja dulu ya. Bagian sini, maka ini kita titiknya, jangan lupa menggunakan vertex selection. Titik ini kita sesuaikan bentuk tubuhnya. Ini juga. Ya, seperti ini. Terutama, dan juga di bagian samping jangan lupa diperbaiki. Digeser aja, seleksi di blok, kemudian geser. Nah, oke. Kemudian kita kasih sedikit lebih detail pada bagian pinggangnya juga. Ini kita geser. Tambahkan Ctrl R ya. Kita geser ke depan. Kita ke bawah dikit. Ini sedikit lagi di sini. Oke. Kemudian pada bagian bahu. Oh ya. Nah, kemudian supaya ini tidak terbelah, pada bagian mirror ini kita aktifkan clippingnya, ya. Jadi walaupun kita tarik dia tidak terbelah. Nah, untuk itu kita tekan E, extrude lagi ke atas. Kita sesuaikan. Dan pada bagian bawah kita extrude lagi sedikit. Oke. Nah, kalau kita lihat, ini untuk bagian badannya, supaya lebih terlihat sedikit lebih halus, maka kita seleksi satu sisi ini, ya, satu sisi, sorry, bagian ini. Kalau lebih cepatnya kita tahan kita tahan Alt tahan pada keyboard, lalu klik bagian sisi ini, ya. Nah, lalu kita geser ini ke belakang, caranya dengan tekan G 2 kali, G. Nah, lalu kita tarik ke belakang. Dan termasuk bagian yang belakang ini juga, sisi belakangnya ini. Ini kita tahan Alt, kita klik, lalu kita tekan G. Nah, sehingga kalau kita lihat, badannya sedikit lebih halus ya, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian kita lanjut pada bagian kaki dulu ya. Kita seleksi ya, kita seleksi yang ini, satu mesh ini ke samping. Ini kita geser dulu, extrude dulu ke sini. Kita sesuaikan dulu untuk bagian pinggulnya juga.
Oke. Kemudian kita seleksi lagi satu vertex, satu mesh ini. Dan supaya dia terpisah, ya, kali ini kita paksakan extrude, dia tidak akan terpisah, ya. Supaya dia terpisah, clippingnya kita matikan dulu yang ada pada modifier, ya. Baru kita extrude, lalu kita tarik, ini baru dia terpisah, ya. Nah, baru setelahnya kita lakukan penyesuaian. Sesuaikan vertexnya dengan bentuk dari kakinya, sampai lutut aja dulu. Juga ya bisa dilihat untuk memeriksanya bisa pindah-pindah ini ya, pindah-pindah wireframe, lalu ke solid, tahan aja Z, lalu pindah aja ke solid misalkan ke wireframe. Nah, dua itu aja dulu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke bagian bawahnya. Kita detailkan di sininya nanti, kita lanjut aja dulu sampai ke pergelangan kaki. Ini kita scale boleh. Kita sesuaikan ukurannya. Oke, lalu kita coba kasih sedikit detail pada di sini, pada bagian paha dan betisnya. Kita tekan Ctrl R, tarik ke atas, dan ini kita geser ke dalam sedikit. Oke, ini mungkin kita bawah dikit. Kemudian di sini juga tambahin Ctrl R juga, lalu kita besarkan dikit. Kita geser. Nah, periksa juga pada bagian sisi lainnya. Oke. Pada bagian lutut, tambahkan Ctrl R juga. Kita perbaiki pada sisi lainnya. Pada bagian betis. Satu lagi. Oke. Selanjutnya, kita akan bikin bagian tangan, ya. Untuk itu kita sepertinya kita tambahkan aja dulu terlebih dahulu di sini satu Ctrl R, ya. Satu garis di sini, satu vertex, ya. Caranya lihat pada bagian sisi sampingnya sedikit, lalu tekan Ctrl R, dan arahkan supaya dia garisnya seperti ini. Jadi dia mengalir dari atas sisi sampingnya saja. Samping, 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 sampai ke bagian sininya. Ya. Di Ctrl R, klik kanan, ya. Kemudian kita agak lebarkan sedikit, ini supaya lebih halus saja sedikit. Caranya adalah dengan menekan tombol Alt S, ya. Tahan Alt, tekan S, lalu dilepas. Nah, lalu ditarik sedikit mouse-nya. Nah, oke. Kemudian sisi bagian ini kita kedepankan sedikit, ya. Tahan Alt, klik sisinya yang bagian depan ini, samping depan. Kita geser ke depan sedikit dengan tekan G 2 kali, G, lalu digeser sedikit. Yang ini juga bagian sininya. Tekan GG. Oke. Ini terpisah ya, terpotong dia jadinya. Caranya kita aktifkan lagi clippingnya, ya, di sini bagian modifier.
yang mirror, kita aktifkan lagi clippingnya, lalu kita seleksi, tahan Alt, klik bagian sisi ini, lalu tekan GG. Nah, itu juga pada bagian samping belakangnya. GG. Gini juga, GG. Sehingga terlihat sedikit lebih smooth dibandingkan yang sebelumnya. Kita lanjut untuk pembuatan tangan. Untuk pembuatan tangan, mungkin pada referensinya udah jelas di sini untuk bagian sampingnya ya. Ini kita sesuaikan dulu. Ini tengahnya, kita ambil dua kotak ini. Kita ambil dua kotak ini untuk pembuatan tangannya ke samping. Mungkin ini boleh di sini. Ya. Kemudian kita pilih dua face ini. Bisa menggunakan face selection. Dua ini diseleksi. Kemudian kita lihat dari bagian depan, biar lebih jelas ya. Kita extrude. Kita rotate aja. Oke, karena bagian lengan ini, kan kita ngeditnya di sini nih. Tapi yang lengan yang panjangnya ada di sini. Ini kita kira-kirain aja. Ini kita aktifkan dulu vertex selection. Ini kita rotate sedikit. Ini bisa kita tekan SX, S, scale, X, lalu 0. Supaya bagian ininya datar, ya, dan lebih mudah untuk diedit. Menggunakan ototnya ini satu. Mungkin kita edit dulu supaya lebih bulat. Ya, kemudian kita seleksi lagi, kita extrude lagi. Ya, kita lihat bagian ini aja, walaupun kita ngeditnya di sini, tapi kita fokusnya juga ke sini. Kita scale ya, supaya lebih menyesuaikan pada bagian siku. Lalu kita extrude sampai bagian pergelangan tangannya dulu. Oke, kemudian kita tambahkan beberapa detail ototnya. Ini kita tambahkan Ctrl R juga. Lalu kita seleksi bagian atasnya aja. Dan kita geser ke atas sedikit. Nih, kita geser ke bawah. Kemudian di sini kita geser. Atasnya kita geser sedikit ke bawah. Bagian sini ada sedikit lebih besar. Sini ya. Lalu ini tentunya kita geser ke atas. Oke. Nah, walaupun terlihat bagus pada bagian depan, kalau kita lihat dari bagian samping, kadang beberapa bagian itu harusnya membesar, tapi di sini flat aja. Untuk itu kita perbaiki, misalkan pada bagian otot yang ini, bagian ini ya. Kita lihat pada bagian samping menggunakan solid aja. Ini kita perbesar dengan tekan scale pada sumbu Y. Nah, mungkin bisa kita geser ke bawah. GG. Ini juga GG. Ini ke atas. GG. Juga GG. Oke, kemudian semisal pada bagian yang ini, misalkan agak kecil nih kita scale aja, SY. Termasuk pada pergelangan tangannya. Misalkan ini terlihat kecil nih kita bisa scale aja SY. Karena untuk referensi tangan
pada satu bagian yang lain itu tidak ada pada referensinya ini, jadi kita kira-kirakan aja. Oke, kemudian untuk bagian telapak tangan, ini kita ekstrud lagi. Nah, pada bagian sampingnya kita mungkin kita flatkan dikit. Jadi tekan S, tekan Z. Satu lagi kita ekstrud. Ini bisa kita lebarkan, SY, pada bagian samping ya, SY. Lalu kita ekstrud lagi untuk bagian jarinya. Jadi jarinya satu objek aja. Karena ini objeknya low poly. Kemudian untuk bagian jempol, ya, kita kasih jempolnya, kita pakai face selection. Kita seleksi bagian untuk jempolnya di sini, ya. Lalu kita tekan 7 untuk lihat dari bagian atas. Kita extrude, kita scale, lalu kita rotate. Nah, kita rotate sekali lagi sesuai kebutuhan. Lalu tinggal diperbaiki, bisa di scale pada sumbu Z, dan bisa juga digeser. Nah, pada bagian ini kita mungkin lebih panjangkan sedikit. Nah, sehingga untuk bagian tangannya sama hampir bagian kakinya itu udah selesai. Tinggal bagian telapak kaki dan kepalanya. Oke, untuk itu kita lanjutkan pada bagian kaki. Kita ini dari samping, bagian depan, bawah. Kita masuk ke edit mode. Kemudian kita covernya dan kita seleksi 4 vertex yang bagian kaki. Ya. Ini kita tekan Z dan 0. Ya. S, Z, 0. Supaya pada bagian bawah ini ada terlihat flat. Ya, datar aja. Nah, kemudian untuk pembuatan kaki, itu lebih mudah dilakukan pada bagian tampak sampingnya. Ya. Ini mungkin kita lebarkan sedikit. Lalu kita extrude ke bawah. Kemudian kita scale pada sumbu Y. Sehingga dia melebar. Ini mungkin kita pada bagian tampak depannya, kita lebarkan juga sedikit. Dan kemudian, mesh bagian depannya, ya, yang ini, sama ini. Itu kita seleksi, ada 3 mesh di sini ya. Kemudian kita extrude ke depan. Pada sumbu Y. Nah, kalau kita lihat pada bagian wireframe-nya, kita pilih vertex selection, kita seleksi pada bagian atas, dan kita geser ke bawah. Ya. Kemudian kita seleksi sedikit, dan pada bagian depannya, kita geser ke samping sedikit. Kemudian ini mungkin bisa kita kasih detail tambahan, Ctrl R. Dan kita pada bagian atas ini kita turunkan sedikit. Bagian ini kita turunkan juga. Ini juga kita turunkan bagian sini. Oke. Ini mungkin kita kedepankan. Oke. Baru selanjutnya kita masuk ke bagian kepala. Sebelum masuk ke bagian kepala, kita bikin dulu untuk bagian leher. Ya.
Caranya adalah dengan kita klik satu titik yang ada di tengah ini, kemudian kita bevel. Mungkin untuk bevel biasanya itu adalah dengan Ctrl B, tapi ini nggak bisa. Nah, cara lainnya adalah dengan klik satu titik ini, kemudian tekan Ctrl Shift B, lalu ditarik. Nah, oke, kita lihat dari tampak atas. Nah, supaya ini sedikit lebih membulat, kita harus memberi beberapa titik di bagian sini dan bagian sini. Dan mungkin kalau kita lihat juga di bagian sini, bagian pundaknya, itu terlihat bahwa satu mesh ini memiliki 5 titik. Nah, ini kita hindari karena pada pembuatan objek 3D itu kalau nggak 4 titik, kalau nggak 4 titik ya 3 titik ya, antara dua itu aja. Kalau kita menggunakan lebih dari 4 titik, itu biasanya kondisinya kalau misalkan udah nggak bisa diapa-apain lagi dan terpaksa dikasih face untuk 5 titik ya boleh aja. Tapi misalkan masih bisa diantisipasi, masih bisa kita jadikan 4 ataupun 3 titik, itu akan lebih baik. Nah, ini supaya kita menjadikannya jadi 4 aja, 4 titik, kita tambahkan eh, knife. Untuk knife itu kita tekan K, ya. Di sini kita klik, kita mulai dari bagian titik yang bagian sini, bagian hijau ini, ya. Nah, kita klik, klik sekali aja, klik kiri, lalu kita tarik ke bagian tengah, bagian leher ini, ya supaya membulat. Ini tadi kita harus menambahkan satu titik di sini, kita klik, lalu kita tekan enter. Nah, kalau kita lihat di sini, satu mesh-nya udah 4 titik. Nah, di sini juga satu mesh sudah 4 titik. Nah, yang ini lagi. Caranya sama, kita menggunakan knife, K, dari sini, klik dan tarik ke tengah ini. Klik dan enter. Ini sudah 4, ini juga sudah 4. Lalu ini kita geser ya, yang bagian titik ini kita geser supaya agak lebih bulat. Oke, kemudian kita seleksi satu face ini. Kalau kita lihat ini dia ada 1, 2, 3, 4, 5 face juga ya. Nah, ini nanti akan kita hapus seperti ini face-nya. Nah, kalau dia bolong seperti ini nggak masalah, berapapun face-nya. Maksudnya berapapun vertex ataupun titiknya. Tapi ini kita biarkan dulu dia memiliki face. Kita tarik ke atas, GZ. Untuk bikin pundaknya. Bagian samping mungkin bisa kita edit. Oke. Kemudian kita extrude lagi untuk lehernya. Kita scale Z. Kita tambahkan Ctrl R untuk penambahan sedikit detail di sini. Termasuk juga dari bagian tampak samping. Ya, kalau kita lihat jadi seperti ini. Oke, sudah cukup ya. Lanjut kita tambah pembuatan kepalanya. Nah, untuk pembuatan kepala, kita bisa menambahkan objek baru. Kita tambahkan saja satu objek baru. Ini kita masuk ke objek mode lagi. Tambahkan objek baru, Shift A, yaitu cube. Tambahkan satu cube lagi. Lalu kita geser ke atas. Kita scale, kita sesuaikan dengan ukuran kepala. Nah, triknya adalah kita tambahkan satu modifier pada cube yang baru ini. Add modifier,
lalu kita tambahkan subdivision surface. Nah, levelnya tetap 1 ya. Ini langsung kita apply. Ya, setelah ditambahkan modifier, subdivision surface, lalu langsung kita apply dengan menekan ataupun memilih panah ke bawah ini, lalu tekan apply. Nah, kemudian kita edit mode. Kita masuk ke edit mode. Kita perbesar dikit. Menyesuaikan kepalanya. Kita geser. Lalu kita fokus pada bagian samping dulu. Kita seleksi 2 yang bagian ini. Ya. Lalu kita geser ke bawah. Sehingga dia akan membuat dagu. Kemudian ini untuk ke mata. Kita geser aja sedikit. Oke. Jadi tampak depan. Supaya dia lebih mudah, ini kita hapus satu bagian kanannya, satu bagiannya vertexnya. Kita hapus. Lalu kita tambahkan mirror. Jangan lupa aktifkan clippingnya. Kemudian kita lihat pada bagian samping, pada bagian depan, ini kita geser lagi. Kita sesuaikan. Oke. Kemudian untuk penambahan detailnya, ini kita seleksi, tahan Alt, klik satu lingkar yang ada di sini, satu garis di sini, kita tekan Ctrl B, kasih bevel sedikit, termasuk di bagian mata, bagian sini, kita tahan Alt, klik, Ctrl B. Oke, kita ke bawahin, Ctrl B, sini bagian mata, juga itu bagian matanya. Di sini untuk dagu ya. Oke. Kemudian sedikit lagi Ctrl R di sini. Kita geser ke sini untuk bagian hidung. Ini boleh mengikuti yang ini, preferensinya boleh juga enggak. Dan sampai sini. Dan kita ikuti dagu yang ini, bagian depan ya. Oke. Untuk bagian tubuh sudah, bagian kepala juga sudah, saatnya kita hubungkan antara kepala dengan badannya. Caranya kita join dulu, ini kan beda objek nih. Kita seleksi objek kepala, kemudian tahan Shift, seleksi objek badan, lalu kita tekan Ctrl J, Ctrl J, untuk menggabungkan atau menjadikan dua objek tersebut menjadi satu objek yang sama. Kemudian kita masuk ke Edit Mode. Oke, nah kemudian kita pilih Face Selection. Pada bagian leher yang ini, kan ada face nih, di bagian atasnya. Ini kita hapus saja, tekan X, pilih face. Kita hapus face. Nah, kemudian pada bagian kepala untuk yang menuju lehernya, ini kita seleksi juga. Lalu kita tekan I, ya. Kita insert sedikit dulu. Nah, kemudian pada bagian sini ada insert face-nya ini, kita buka, ya. Kemudian kita matikan checklist boundary-nya. Sehingga dia hanya melakukan insert pada bagian sampingnya saja. Nah, lakukan hal yang sama, yaitu kita hapus juga face-nya yang ini. Tekan X, pilih face. Oke. Kita pilih vertex selection. Nah, sekarang kita akan melakukan penghubungan antara kepala dengan badannya. Nah, biasakan untuk melakukan penghubungan di bagian tengahnya dulu. Ya, ini kita klik. Ini bisa satu nih, dua. Tekan F untuk melakukan face. Atau cara lainnya adalah, jangan F. Klik satu ini bagian kepala, kemudian tahan Shift, klik yang bagian dekat leher.
lalu tekan M, kita merge aja, tekan M, lalu kita pilih atlas. Nah, kenapa atlas? Karena kita ingin vertex yang ini menuju yang vertex yang bagian bawah, ya. Jadi, karena bagian titik yang bagian bawah ini kita seleksi terakhir, atau bahasa Inggrisnya itu adalah yang last, makanya pada saat kita tekan M, maka kita pilih atlas. Kalau misalkan kita pilih at first, maka titik yang terakhir kita seleksi dia akan menuju titik yang pertama kali kita seleksi. F at first. Nah, supaya lebih bagus kita pakai atlas saja supaya yang atas menuju yang bawah. Begitu juga yang bagian titik berikutnya. Ini kita hubungkan di sini. Atlas. Ini juga. Ini juga. Dan kemudian ini kalau kita hubungkan ini dengan ini, atlas, otomatis yang ini menjadi kosong. Kurang bagus. Jadi ini bisa kita akali dengan menseleksi keempat titiknya. Lalu kita tekan F. Nah, tinggal kita sesuaikan. Ini sedikit digeser ke bawah. Ini juga. Oke. Oke, saya rasa ini cukup untuk pembuatan karakter low poly-nya. Dan mungkin kamu bisa menambahkan beberapa variasi lainnya pada bagian low poly ini. Semisal kita tambahkan beberapa detail pada bagian dadanya. Ini bisa dengan melakukan knifing, tekan K, klik lalu knifing di sini. Ya, ini variasi aja. Enter. Lalu ini bagian bawahnya ini kita tarik ke atas. Nah, sehingga bagian dadanya ini agak lebih jelas menonjol. Misal mau bagian bawah ini juga boleh. Dikasih knifing, enter. Sorry, bukan gini. Knifing, ke klik ke sini, enter. Dari samping, ini kita variasikan. Mungkin kita geser ke depan sedikit. Oke. Itu bebas mau divariasikan atau tidak. Nah, untuk video berikutnya pada minggu depan, itu kita akan coba bikin rigging untuk karakter low poly kita. Rigging sederhana aja dulu menggunakan Rigify nantinya. Sehingga objek yang telah kita bikin itu bisa digerakkan menggunakan bond ataupun armatur. Ya. Untuk itu, sampai jumpa di video berikutnya. Sekian terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.